are standing in the presence of a great and mighty God. We bow in adoration unto you. With hearts humble, broken, full of gratitude to you, we lift our hands to praise and honor you. Lord, we come as a nation, gathered here to bless your holy name. We declare you reign in Malaysia. Let your kingdom come. Lord, your will be done. Let your spirit fall on Malaysia. We are gathered at the throne room of our holy sovereign King. We lift our states and lead us up to you. As our praise and prayers ascend like incense up to you, Lord, hear our cry and grant us a breakthrough. Lord, we come as your people, gathered here to praise your holy name. We declare your will in Malaysia. Let your kingdom come. Lord, your will be done. Let your fire fall on Malaysia. Let your fire fall. Fresh anointing oil. Holy fire burn. Pour out your spirit, Lord, we come as a nation, gathered here to bless your holy name. We declare you reign in Malaysia. Let your kingdom come. Lord, your will be done. Let your spirit fall on Malaysia. Lord, we come as your people, gathered here to praise your holy name. We declare your will in Malaysia. Let your kingdom come. Lord, your will be done. Let your fire fall on Malaysia. Let your kingdom come. Lord, your will be done. Let your fire fall. Malaysia. Shalom dan salam sejahtera, damai Tuhan menyertai kita semua. Jadi kita bersua kembali, kita beribadah secara online pada hari ini, dan saya rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk doa pembukaan dan sedikit firman Tuhan ataupun renungan bacaan firman Tuhan. Jadi yang saya nak bawa pada hari ini cukup senang. Yang kita renungkan ialah saya ambil di dalam Keluaran 3 ayat 14 hingga 15. Begini firman Tuhan ya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku telah mengutus aku kepadamu."
Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan yang kita sembah pada hari ini adalah Tuhan yang sama, yang telah yang memimpin umat Israel, yang memimpin Musa dengan umat Israel keluar dari Mesir. Begitu saya percaya juga Tuhan juga akan mengeluarkan kita dari segala masalah kita dalam kehidupan kita. Karena saya percaya nama Tuhan itu adalah satu keyakinan yang kita tidak akan tergoyah. Supaya kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan dan memahami nama Tuhan. Aku adalah aku. Tuhan bicara tentang aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku. Jadi Tuhan itu ada. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita yakin dan datang pada Tuhan. Kalau kita tahu sebesar mananya Tuhan, berkuasanya Tuhan, apapun kondisi masalah, saya sedia maklum pada saat ini banyak kekhawatiran, kerisauan yang kita alami bahkan dalam kehidupan kita pada hari ini yang sangat mendesak kehidupan kita. Jadi saudara, sebelum kita mulakan ibadah, itu saja perkongsian saya yang saya ingin sampaikan. Ingat, pribadi yang bernama aku adalah aku. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang Musa sembah, Tuhan memimpin umat Israel, itu Tuhan yang sama, Tuhan yang tetap sama, yang akan memimpin kita sehingga akhir hidup kita. Yang penting kita yakin dan percaya. Mari saya pimpin kita dalam doa untuk pembukaan sebelum kita mulakan praise and worship. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan, kemurahan-Mu, rahmat-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini kerana kami dapat berkumpul bersama Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, sebarang kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu hati dan fikiran kami dalam nama Tuhan Yesus, Kau hancurkan, Kau lepaskan semua itu dari kami Tuhan. Biarlah kami datang padamu dan fokus dan ingin mencari damai sejahtera-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan dan firman-Mu yang akan dikongsikan oleh pastor Tuhan. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Terpuji mulia nama-Mu, berkati ibadah kami Tuhan dari permulaan hingga akhirnya Tuhan. Engkaulah tetap kami muliakan, tinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Haleluya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam melalui online kita. Puji nama Tuhan, di mana juga anak-anak Tuhan berada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hatiku percaya. Keselamatan
Biar bumi bergoncang, biar dunia bergoncang, tetap Tuhan kita percaya ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi anak-anak Tuhan, dalam sikap yang menyembah, mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini yang penuh rasa kasih, karena kita tahu Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Bapa, kami tahu Engkau ada dalam hidup kami. Bapa, kami tahu Engkau senantiasa mengasihi kami. Bapa, kami tahu Engkau senantiasa ada dalam jiwa kami. Bapa, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Mari dengan sembah yang sederhana kita katakan kepada Tuhan, Engkau baik.
Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang baik ya Tuhan. Mengerti tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapakku yang baik, Bapa. Engkau biarkan kami berjalan dengan sendirian. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yes Lord, yes Jesus. Kau biarkan ku berjalan sendiri. Bapakku yang baik, yes Lord, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih yes Lord. Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau mengerti. Haleluya, haleluya. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Allah kami yang baik, yang mengerti segala keluh kesah kami, yang mengerti segala pergumulan kami, yang mengerti apapun yang kami perlukan saat ini. Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan kiranya Engkau terus mengampuni kami segala pelanggaran kami Tuhan, segala salah laku kami yang selama ini Tuhan Yesus benar sudah lalai di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Bapa, menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan di hari-hari akhir ini kami menjalaninya bersama dengan Engkau, kami melaluinya bersama dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan Engkaulah yang begitu baik dalam kehidupan kami, Engkaulah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar, kami yang melihat, kami melakukan itu Tuhan Yesus. Dan kami tanam dalam hidup kami. Jadi ya Tuhan Yesus, pedoman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Haleluya, shalom dan selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dan terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita dalam hadiratnya Tuhan. Kamu diberkati dengan pelayanan tim praise and worship. Haleluya, saya sangat diberkati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita terus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyambung firman Tuhan atau tema firman Tuhan yang kita belajar pada minggu yang lalu, yaitu makna ataupun maksud hidup dalam kasih karunia melalui iman. Oke, jadi kita akan belajar part yang kedua. Dan saudara, minggu yang lepas, kita sudah belajar ada 4 maksud atau makna kenapa kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu yang pertama, menyadari sesungguhnya bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan percuma atau dengan lunas. Yang kedua, menyadari bahwa kita tidak dapat diselamatkan dengan hasil usaha dan perbuatan kita. Yang ketiga, menyadari
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang keempat, menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, saya sangat mendorong anak-anak Tuhan, mari kita terus setia, kita terus taat di dalam mengikuti ibadah, walaupun saat ini kita hanya ataupun kembali mengadakan ibadah secara online. Tapi saudara, saya sangat mendorong supaya saudara kita akan semakin kuat, keimanan kita dibangkitkan ya di dalam Tuhan. Karena saudara, sangat bahaya kalau pada waktu-waktu ini kita tidak mengikuti kebaktian, atau kita menjauhkan daripada persekutuan karena alasan PKP, alasan COVID dan sebagainya. Saudara, secara langsung kita membuka ruang kesempatan kepada iblis untuk datang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, saudara, untuk menghancurkan kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah norma yang baru, perkara yang baru, saudara. Jadi saudara, kita harus belajar untuk mengadaptasi apa yang terjadi, perubahan yang kita alami sejak tahun yang lalu. Jadi saudara, sekali lagi saya mendorong, walaupun ibadah ini diadakan secara online, tetapi mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Nah, haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, amin. Jadi saudara, firman Tuhan kita pada minggu ini adalah di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-10. Nah saudara, kunci hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah iman. Minggu yang lepas saya juga jelaskan bahwa kunci untuk kita dapat hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah iman kita. Kenapa saudara? Karena Allah sebenarnya sudah mempersiapkan segala sesuatu, semuanya sudah disiapkan. Tinggal saudara, bahagian kita adalah kita percaya atau tidak. Dan saudara, hari ini saya juga ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa apabila kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebenarnya sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara, kita harus percaya, kita harus menanggapinya itu dengan iman. Supaya saudara kita tidak menjadi orang percaya yang masih meragukan tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan kita, tentang yang namanya kasih setia Tuhan. Sebab itu saudara, saya katakan bahwa dasar yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya adalah iman. Yesus sudah mempersiapkan segalanya, segala sesuatu Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada kita pada hari ini bahwa dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu. Jadi saudara, pada saat ini kalau hidupmu mengalami yang namanya masalah, persoalan, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, saudara, firman Tuhan ini adalah untuk Anda. Yesus berkata, akulah jalan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berkata, akulah jalan itu. Haleluya. Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Tidak ada kebenaran yang lain selain di dalam Yesus Kristus.
Bahkan saudara, Yesus berkata, akulah kehidupan itu, akulah sumber hidup itu. Oke. Dan kunci untuk kita datang kepada Bapa itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman itu sangat penting, sangat penting dan mempengaruhi apakah kita ini menyadari bahwa sebenarnya kita itu sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Yesus berkata tadi, akulah jalan. Bahkan saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau saat ini kita merasa lemah, kita merasa sakit, kita merasa punya pergumulan, tidak ada jalan keluar bagi masalah yang sedang terjadi mungkin, hari ini Tuhan berkata, Yesus berkata kepada kita, saudara, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ketika kita mengikut Tuhan. Haleluya, amin. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar ada 4 lagi makna atau maksud hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama saudara, yang pertama adalah menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, amin. Kita dikasihi oleh Tuhan. Oke. Alasannya apa saudara? Oke. Karena saudara, kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat dihargai. Kita adalah ciptaan yang spesial, yang istimewa. Sebab itu saudara, kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Oke, tidak sama seperti ciptaan Tuhan yang lain. Oke, kalau di dalam penciptaan Allah berfirman, jadilah burung, maka burung itu jadi. Allah berfirman, jadilah tumbuhan, maka tumbuhan itu jadi. Tetapi saudara, dengan manusia, dia tidak hanya mengucapkan perkataan jadilah manusia, tidak. Tetapi saudara, Allah sendiri mengambil debu dari tanah, dia membentuk kita, dia menciptakan kita dengan hatinya, dengan pikirannya saudara, sehingga dia berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahkan saudara, Allah sendiri menghembuskan nafasnya supaya manusia yang diciptakan itu hidup. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Jadi hargailah dirimu karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan mengasihi kita karena kita adalah ciptaan yang istimewa. Haleluya. Saudara, seperti kita mengasihi orang yang spesial dalam hidup kita, mungkin itu suami atau istri kita. Walaupun saudara, kadang-kadang kita tidak sempurna juga, tetapi kita akan berusaha untuk bagaimana kita menyenangkan pasangan kita, mengasihi pasangan kita. Saudara, begitulah Bapa kita saudara. Dia mengasihi kita karena kita ini dipandang sangat istimewa di hadapannya. Haleluya, amin. Nah saudara, di dalam kisah Nuh, pada zaman Nuh saudara, manusia pada waktu itu sangat jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Allah berkata kepada Nuh, saya akan memusnahkan makhluk manusia yang tinggal di muka bumi ini. Dan dia memberikan arahan kepada Nuh supaya membina sebuah bahtera. Dan saudara, saya singkatkan cerita. Nuh dan keluarganya itu selamat karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Namun saudara, ketika air bah itu berakhir saudara,
Allah berfirman kepada Nuh, dia datang kepada Nuh dan berkata, saya sangat menyesal karena saya memusnahkan makhluk atau manusia di bumi. Dan dia berkata kepada Nuh bahwa ini hanya sekali lagi, sekali saja, tidak akan berlaku lagi. Saya tidak akan memusnahkan lagi makhluk yang saya cipta. Saudara, inilah kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia dan khususnya kita yang percaya kepada Dia. Saudara, kalau hari ini kita mungkin merasa ditolak, kalau kita merasa dibenci, kalau dunia tidak memandang kita, kalau dunia membenci kita, bahkan saudara mungkin saudara marah kita, membenci kita, menolak kita, saudara. Hari ini saya berkata, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, yang pertama, makna atau maksud hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah kita adalah orang yang sangat-sangat dikasihi, sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, menyadari bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Pasti kan semua orang suka diberkati. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bermakna adalah yaitu kita adalah orang-orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal ketiga ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kalau saya ganti ayatnya, mereka itu menjadi saya. Jadi saya yang hidup dari iman, sayalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya, amin. Jadi saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan itu adalah apabila saya dan saudara itu hidup dari iman. Kita tahu saudara, iman itu apa saudara maksudnya? Adalah iman itu percaya segala sesuatu walaupun tidak melihat. Dengan kata lain saudara, kita mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita pada saat ini kita hidup, kita boleh hidup, kita berpikir kita boleh hidup karena apa yang kita miliki, apa yang kita ada. Hari ini kita masih boleh makan karena kita masih punya uang. Jadi saudara, hari ini saya mengajak kepada kita bahwa hidup dari iman itu saudara adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu menyerahkan hidup kita. Apakah saat ini kita berada dalam kelimpahan? Apakah saat ini kita dalam keadaan yang senang? Saudara, tetaplah hidup dari imanmu. Lebih-lebih lagi saudara, kalau kita dalam keadaan yang susah, kita dalam keadaan yang serba kekurangan saat ini, kita harus lebih lagi hidup dengan iman kita. Jangan kita mengandalkan kepada kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepada apa yang kita miliki hari ini, saudara. Karena saudara, apa yang kita miliki hari ini, saudara, itu belum tentu menjamin hidup kita itu bahagia, hidup kita itu tenang, ada sukacita dan sebagainya. Hanya apabila kita hidup dari iman kita, maka saya pasti kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, ada seorang teman, dia adalah orang yang baik, sangat baik, dia pemurah, dia juga rajin ke gereja, setia di dalam gereja, dalam kebaktian. Tetapi saudara, ada satu hal yang kekurangan lah bagi saudara kita ini, kawan kita ini saudara. Dia masih mengandalkan hidupnya dengan apa yang dia miliki. Dia mengandalkan gajinya, karena dia seorang arsitek, bahkan dia punya kedudukan yang baik di dalam syarikatnya.
Jadi mungkin saudara, kalau saya tidak silap, gajinya mungkin dalam 10 atau 15K. Saya kurang pasti, saya sudah lupa, sudah lama. Oke, tetapi saudara, gajinya itu sangat banyak dan dia sudah terbiasa, oke, menghidupi keluarganya dengan gaji seperti itu. Tetapi saudara, apabila tiba-tiba pandemik datang, COVID-19 datang, saya percaya kebanyakan orang itu terjejas dari segi ekonominya, termasuk kawan ini saudara. Oke, karena pandemik datang dan syarikatnya mengalami yang namanya tidak ada, kurang kerja, kurang kontrak, maka saudara, gajinya juga dipotong dan gajinya berkurangan. Dan akibatnya saudara, karena selama ini imannya itu bergantung kepada gajinya, dan tiba-tiba saudara ada pengurangan yang sangat drastik, sehingga saudara, dia baru sadar bahwa dia tidak boleh bergantung kepada yang namanya uang ringgit dia. Oke, dan dia merasa stres, dia merasa tidak ada sukacita, pada mulanya tidak ada damai. Kenapa saudara? Karena ada kejutan. Karena dia terbiasa, oke, hidup dengan gaji yang begitu banyak. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah saudara, kita lihat sedikit siapakah Abraham. Abraham itu saudara adalah orang yang dipanggil orang beriman, ataupun bapak orang beriman. Kenapa saudara? Karena Abraham itu seorang yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Oke, ketika Tuhan memanggil dia keluar daripada bapak, ibu, dan sanak saudaranya, oke, dan pergi ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Oke, Tuhan sendiri berkata, saya pergilah, oke, berangkatlah keluar ke tempat yang saya akan tunjukkan. Saudara, Abraham begitu taat. Oke, dia tidak komplain dengan Tuhan, walaupun saudara sebenarnya dia tidak perlu keluar. Oke, karena di tempat sedianya itu saudara sudah aman, dia diberkati. Oke, dia tidak perlu mencari lagi, karena dia sudah merasa dia dalam zona yang nyaman, selesa. Kenapa dia harus keluar? Lagi pun dia tidak tahu di mana Tuhan akan pimpin dia. Tetapi percayalah saudara, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memimpin kita saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau sediakan bagi setiap orang-orang yang dipimpinnya, termasuk Abraham. Haleluya. Saya pasti saudara, dan kalau kita melihat kisah Abraham dan sampainya keturunannya Ishak dan Yakub, mereka sangat diberkati dengan luar biasa. Bahkan saudara, mereka lebih diberkati daripada sebelumnya. Oke. Nah, sepanjang hidup Abraham juga, walaupun dia orang yang beriman luar biasa, imannya luar biasa, apakah saudara imannya itu tidak pernah diuji? Apakah saudara imannya itu sempurna? Oke. Nah saudara, kita akan melihat, kita akan belajar daripada pribadi Abraham, oke, bahwa walaupun dia dipanggil orang yang beriman, tetapi dia juga diuji saudara. Nah kalau kita melihat kisah-kisah di dalam Kejadian, ujian terbesar yang dihadapi oleh Abraham itu adalah ketika Allah meminta anaknya Ishak untuk dikorbankan sebagai korban persembahan. Apa respon Abraham? Dia taat, betul? Oke, dia taat sampai Tuhan memuji, wah inilah Abraham. Oke, luar biasa imannya. Oke. Tetapi saudara, di dua kisah ini saya ingin menyentuh bahwa Abraham juga pernah gagal di dalam ujian imannya, atau dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Oke.
ketika dia diuji dari segi kesabaran. Oke. Kalau kita membaca kisah ketika Allah berkata, berfirman, berjanji kepada Abraham, saya akan memberikan anak melalui istrimu Sarah. Tetapi saudara tunggu. Akhirnya saudara, Abraham tidak sabar, Sarah juga tidak sabar. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Abraham menghampiri Hagar, dan akhirnya Hagar melahirkan anak Ismail. Tetapi Tuhan berkata, bukan ini yang saya janjikan. Saya sudah berjanji bahwa anak itu harus lahir, dikandung oleh istrimu sendiri Sarah. Seringkali saudara, dalam kehidupan kita juga kadang-kadang tidak sabar. Kita mau cepat saja kan? Oke. Saudara, iman itu juga harus diuji. Oke, sebab itu saudara, Abraham dia gagal dalam ujian iman, kesabaran dia. Yang seterusnya, ujian integriti. Oke, Abraham juga diuji. Walaupun saudara, Abraham itu punya iman yang luar biasa. Oke, tetapi dia diuji. Nah, kisahnya adalah ketika Abraham dan istrinya pergi ke Mesir, karena pada waktu itu saudara terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Oke, dan Abraham dan istrinya pergi ke Mesir. Oke, di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ceritanya. Oke, dan Abraham berkata kepada istrinya, kalau orang tanya kamu siapa kamu, jawab, kamu adalah adik. Nah, jangan cakap saya ini suami kamu, tapi kamu cakap saya ini abang kamu. Dan apa yang terjadi saudara? Karena pada waktu itu Sarah sangat cantik. Dan saya percaya Abraham itu dia takut, dia berasumsi, dia berpikir bahwa kalau Raja Mesir itu melihat istrinya yang sangat cantik, pasti dia akan dibunuh. Kadang-kadang saudara, kita juga berasumsi kan? Kita juga berpikir, kadang-kadang kita berasumsi yang sebenarnya kita belum tahu bahwa apa yang kita pikirkan itu terjadi atau sebaliknya. Oke. Apa yang terjadi saudara? Oke, karena Abraham menipu, maka Raja Mesir dia mengambil Sarai sebagai istrinya. Tetapi saudara, ketika Sarai diambil menjadi istri, ada sesuatu yang berlaku di tanah Mesir. Ada penyakit yang datang saudara, termasuk Raja Israel, Raja Mesir itu saudara, kena penyakit. Dan dia pun menyelidiki, dan diketahuilah bahwa sebenarnya Abraham sudah menipu dia. Dan apa yang terjadi saudara? Saudara, raja itu berkata, pergilah, ambillah istrimu dan ternakmu, pergilah, jangan datang di sini lagi. Oke. Saudara, apa yang saya mau ajarkan pada pagi hari ini? Walaupun Abraham itu menipu, walaupun gagal dalam ujian imannya, dia berdosa, tetapi saudara, Tuhan tetap melindungi dia, Tuhan tetap menjaga dia. Oke, coba bayangkan saudara, kalau seorang raja itu ditipu oleh orang biasa, pasti pada waktu itu dihukum bunuh saudara. Tapi sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan, oke, walaupun saudara Abraham yang menipu, Abraham yang membuat kesalahan dosa, tetapi saudara, Abraham itu dilepaskan oleh Raja Mesir. Dan kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-13, Kejadian pasal yang ke-13, kita boleh melihat betapa Abraham itu semakin diberkati, sangat kaya. Sehingga di dalam Kejadian 13 itu ceritanya adalah Abraham dan anak buahnya itu terpaksa berpisah karena terlalu banyaknya ternak mereka, sehingga tidak muat kalau mereka itu masih bersama. Jadi mereka terpaksa berpisah. Nah saudara, kita lihat
seorang yang bernama Abraham diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, apa yang kita belajar daripada hal ini? Apakah Abraham tidak diberkati atau dikutuk? Saudara, sama sekali tidak. Amin. Sama sekali tidak. Oke. Abraham tetap diberkati, bahkan sangat diberkati. Kenapa, saudara? Kuncinya adalah karena Abraham tetap taat kepada Tuhan dan tetap mencari Tuhan walaupun dia beberapa kali gagal atau jatuh di dalam dosa. Nah, apakah pengajaran kepada kita, saudara? Nah, saudara, apa yang saya belajar daripada kisah ini? Walaupun kita selalu jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memberkati. Itu bukan bermaksud saya katakan buat dosa. Tidak. Karena dosa adalah dosa. Oke, dan setiap apa yang kita lakukan itu ada akibatnya. Dan dosa itu akibatnya adalah maut. Tetapi saudara, apa yang saya mau ajarkan kepada kita adalah tentang Abraham. Walaupun dia jatuh, beberapa kali jatuh di dalam dosa, dia gagal dalam ujian imannya tidak sempurna. Tetapi kenapa dia tetap diberkati, saudara? Karena dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Jadi saudara, mari kita terus tetap taat setia kepada Tuhan dan terus menerus datang kepada Tuhan walaupun saudara mungkin kita sudah gagal, kita sudah lalai, kita sudah lemah, iman kita sudah lemah. Mari bangkitlah dan datanglah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, menyadari bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Amin. Di dalam Yohanes 8:31 sampai 36, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Oke. Dalam Galatia 5 pasal 1, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi saudara, kita sebenarnya sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Oke, jadi maksud atau makna hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah kita sebenarnya harus menyadari bahwa kita ini sudah menjadi merdeka. Kita tidak lagi diperhambakan. Tidak ada lagi kuk perhambaan. Tidak ada lagi dosa yang mengikat kita. Karena kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Jadi saudara, siapa yang memerdekakan kita? Yesus. Saudara, Yesus sudah menebus kita. Oke, dengan hidupnya sendiri, saudara. Dia datang ke dunia. Oke, dia menebus hidup kita, segala dosa kita, segala kutuk kita, segala sakit penyakit kita itu semuanya ditanggung di atas kayu salib, saudara. Supaya kalau sebelum ini, saudara, kita menjadi budak, hamba kepada dosa. Tapi karena Yesus sudah melakukan itu di atas kayu salib satu kali untuk selamanya, maka saudara, kita sebenarnya sudah dibebaskan. Haleluya, amin. Nah saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah merdeka? Saudara, kita akan tahu, saudara, kalau kita akan mulai saat ini, saudara, hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena saya percaya, saudara, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita di dalam firman Tuhan, semakin saudara kita hidup di dalam iman kita, semakin kita hidup, saudara, di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengerti, saudara, kita ini siapa di hadapan Tuhan.
kita akan tahu bahwa tahu bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Saya ini adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saya ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, saya ini punya kuasa karena Tuhan sudah memberikan saya sebagai kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara, saya percaya kalau kita tahu tentang kebenaran ini, saudara, maka kita pasti akan berkata bahwa saya adalah orang yang merdeka. Sebab itu, saudara, firman Tuhan ini diberikan kepada kita supaya kita tahu kebenaran, bukan hanya membaca, saudara, tapi kita tahu, kita mengalami, kita menghidupi, kita melakukan, saudara, supaya firman Tuhan ini benar-benar memerdekakan kita. Kita akan punya perisai iman, kita akan punya kotopang keselamatan. Oke, perkataan kita berkuasa. Kenapa, saudara? Karena ada firman Tuhan. Jadi, saudara, ketika dosa datang dalam kehidupan kita, dosa tidak lagi boleh mengikat kita, tetapi, saudara, dosa itu kita boleh kalahkan karena kita sudah diberikan yang namanya kuasa. Amin. Jadi, saudara, kita harus percaya sungguh-sungguh, oke, bahwa dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita. Haleluya, amin. Yang keempat dan terakhir adalah menyadari bahwa kita sudah ditebus dari hukum Taurat. Haleluya. Dalam Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, saudara, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bermaksud, saudara, kita bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, hukum perjanjian lama, tetapi kita sudah berpindah daripada hukum Taurat kepada hukum kasih karunia Tuhan. Amin. Hukum Taurat itu, saudara, berbicara tentang penghukuman, tentang kutuk. Kalau kita melanggar perintahnya, kita akan dikutuk. Oke. Kita akan lihat, saudara, hukum Taurat. Hukum Taurat itu, saudara, kalau manusia itu dibenarkan ataupun dosanya itu ditebus melalui perbuatan. Oke. Kalau dalam hukum Taurat, kalau kita lakukan 10 perkara hukum dengan sempurna, maka kita akan dibenarkan. Oke. Tetapi, saudara, persoalannya, apakah setiap manusia itu boleh mentaati setiap perintah itu? Jawabannya, saudara, kebanyakan orang mereka tidak dapat melakukan. Sebab itu, saudara, di dalam perjanjian lama, setiap kali mereka berbuat dosa, satu pun, saudara, yang mereka lakukan daripada 10 hukum Taurat itu, saudara, mereka akan mempersembahkan domba, kambing, dan sebagainya untuk menebus dosa mereka. Jadi mereka terikat yang namanya hukum Taurat. Oke. Nah, apakah hukum Taurat itu tidak berguna dan penting? Saudara, tidak sama sekali. Bahkan Yesus sendiri berkata, Dia datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menggenapi. Nah, saudara, maksudnya adalah hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu karena Yesus belum datang ke dunia. Oke. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, Dia menggenapi melalui kematiannya di atas kayu salib. Oke. Nah, apa tujuan hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel? Yaitu sebagai penuntun agar mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, hukum Taurat itu diberikan sebelum Kristus datang ke dunia. Nah, setelah Yesus datang ke dunia dan menebus dosa-dosa kita, maka kita perlu beriman kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Karena melalui Kristus, Ia sudah menggenapi bahkan mengalahkan segala kutuk di atas kayu salib. Amin. Jadi, saudara, hari ini kita bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia Allah. Jadi, saudara, kita harus beriman, percaya kepada yang namanya kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Haleluya, amin. Di dalam Galatia 3 ayat 24 berkata, jadi hukum Taurat adalah penuntun.
bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi saudara, sekarang Yesus sudah datang. Yesus sudah menebus hidup kita. Yesus sudah mati, Dia sudah bangkit. Maka saudara, seharusnya hari ini kita adalah orang-orang yang harus hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebagai penutup atau kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah saudara, makna atau maksud hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui iman adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan merindukan setiap kita orang percaya mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi setiap anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus juga mau supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Karena hanya di dalam kasih karunia Tuhan kita beroleh keselamatan, kekuatan, pemulihan, kemenangan, berkat, kemerdekaan, penyertaan, dan perlindungan daripada Tuhan. Haleluya. Percayalah saudara, kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui iman kita sepanjang tahun ini, maka kita akan lebih baik dan kita akan lebih kuat. Amin. Haleluya. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus melalui iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah saudara, seperti yang saya umumkan, mana setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi mari anak-anak Tuhan persiapkan air, anggur, dan roti, untuk kita melakukan perjamuan kudus sebentar nanti. Saya akan memimpin anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Jadi siapkan roti, air anggur masing-masing ya. Haleluya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11:23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 23 sampai 26. Haleluya. Mari kita siapkan roti, kita angkat ini di hadapan Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Kristus ya. Haleluya. Nah, ayat 23 sampai 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Seterusnya mari kita angkat cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Kristus. Ayat ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Ayat yang terakhir, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di hari ini kita melakukan perjamuan kudus ini karena kita memperingati tentang kasih karunia Tuhan, yaitu pengorbanan di atas kayu salib dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini tentang maksud kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami, dan biarlah Tuhan kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah pun hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sadarkan kami Tuhan Yesus bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi, kami adalah orang-orang yang diberkati, kami adalah orang-orang yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus, supaya sepanjang tahun ini kami hidup di dalam kasih karunia melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Diberkatilah setiap mereka Tuhan.
Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Oh, tubuh yang lemah Tuhan diberikan kekuatannya Tuhan Yesus. Oh, segala sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, saya memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan secara online Tuhan Yesus. Diberkatilah Tuhan apa saja yang mereka lakukan. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah ekonomi kami, diberkatilah anak-anak kami Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan Yesus supaya kami akan diberkati. Oh, bahkan Tuhan berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan Yesus. Tuhan, semakin kami diberkati, saya berdoa supaya kami semakin menjadi berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan Yesus kami masih boleh merasakan dan kami masih boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu ini kami dikuatkan ya Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami diberi lagi semangat yang baru Tuhan Yesus, untuk kami menjalani kehidupan ini Tuhan, apalagi di masa-masa seperti ini ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan Tuhan segala persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan jenis persembahan kami Tuhan, baik itu persepuluhan, janji iman kami, ataupun persembahan kasih dan persembahan pribadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, dan juga anak-anak-Mu yang tidak sempat memberi juga Tuhan. Engkau berkatilah kami sama rata Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang dahsyat, yang mampu melakukan segala perkara dan mampu juga memberkati kami Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin.